Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara serta segenap mahasiswa STT Galilea yang telah berkenan hadir dalam acara wisuda STT Galilea yang keempat dengan tema Berkarakter Kristus di Era Society 5.0. Prosesi akademika. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Gunung Kidul, yang saya hormati Ibu Pembimas Kristen, yang saya hormati Ketua Yayasan Apostolik Indonesia, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, wisudawan-wisudawati, dan orang tua daripada wisudawan-wisudawati. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini untuk boleh melakukan wisuda keempat STT Galilea. Dan kalau dalam penyambutan kami ada hal yang kurang berkenan, terlebih dahulu atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita dalam perayaan wisuda yang keempat STT Galilea pada hari ini, terlebih dahulu kami beri kesempatan kepada Bapak Bupati Gunung Kidul untuk memberikan kata sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati Rektor, Pak Rektor STT Galilea Indonesia, atau yang saat sekarang ada di Wonosari. Bapak, saya baru sekali ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mengikuti acara yang sebesar ini, dan ada sekolah tinggi teologi di Gunung Kidul. Sekali lagi saya baru kali ini Pak, menghadiri sekaligus saya tahu tempat ini. Sesuatu yang luar biasa, dan ini menjadikan suatu harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendidik saudara-saudara kita, khususnya untuk umat Kristiani. Kalau tidak salah tadi saya baca sedikit, di situ ada yang menyatakan tentang misioner, Pak, termasuk mendidik jemaat kita atau Kristiani. Saya yakin saudara-saudara saya yang ada di depan saya tidak akan melakukan pelanggaran di dalam masyarakat. Kenapa saya sampaikan ini adalah awal sambutan saya sampaikan seperti ini. Kalau kita melihat, karena ini tertulis, kalau sekarang masih di 4.0, dan sekarang sudah tertulis 5.0. Artinya bahwa SCM kita ke depan pasti akan lebih hebat, lebih pinter, dan lebih baik harapannya daripada di era 4.0 ini. Ini saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya pasti akan mewarnai kehidupan, baik di dalam kehidupan beragama maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakini itu. Saya banyak mengenal kawan-kawan dari Kristiani, Pak Rektor. Karena saya lama di Jakarta hampir 18 tahun. Saya hampir, sekali lagi saya hampir banyak mengenal kawan-kawan dari agama saya sendiri, di luar agama saya sendiri, yaitu musyrik. Dan saya memang memposisikan, Pak Rektor, saya adalah seorang nasionalis, dan saya sekali lagi sampai dengan saat sekarang kawan-kawan yang saya bangun komunikasi dengan baik dengan rekan-rekan Kristiani ini bukan sedikit. Makanya setiap acara Pak Rektor saya di Gunung Kidul ini, saya selalu menghadiri acara ini. Begitu kemarin saya menerima undangan dari sekolah tinggi teologi ini, saya langsung panggil protokol saya Pak Rektor untuk jangan ada waktu yang lain. Saya kepingin ketemu dengan saudara-saudara saya. Sekaligus ingin memastikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah semua saya ingin akomodir. Organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tidak ada bedanya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Kita hidup di tengah-tengah heterogen masyarakat Indonesia yang seperti ini. Sehingga saya berharap dengan kehidupan yang seperti ini, kita akan merasa, dan ini adalah bagian daripada memelihara
bangsa dan negara ini. Kita tidak akan bisa memelihara bangsa ini dengan sendiri, tetapi kita akan bisa memelihara bangsa dan negara seperti ini adalah dengan bersama-sama juga seperti ini. Saya yakin dan percaya, ya, kalau kita bicara tentang agama, tentu kita memiliki kitab masing-masing, dan kita juga beribadah menurut ritual keagamaan masing-masing sesuai dengan kitab yang kita miliki masing-masing. Tetapi di sisi lain, di dalam sebuah perbedaan pasti ada kesamaan. Salah satunya yang kita bangun adalah tentang toleransi. Ya, toleransi inilah yang memperkuat dan menguatkan kita semua sebagai warga dan masyarakat bangsa Indonesia, dan kita juga tidak akan bisa berdiri sendiri dalam rangka hidup berkehidupan di antara kita dan sesama, khususnya sebagai warga bangsa Indonesia. Pak Rektor yang saya hormati, dengan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang saat sekarang akan diwisuda atau akan dilantik. Mudah-mudahan bekal yang selama ini didapatkan di lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Teologi ini akan memberikan dampak yang positif, baik terhadap Bapak Ibu sekalian, keluarga, lingkungan, maupun kepada bangsa dan negara dan agama Bapak Ibu sekalian, dan pada umumnya bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Hanya itu Pak Rektor yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat ya kepada saudara-saudara yang dilantik atau diwisuda yang keempat ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat mengembangkan, kemudian juga dapat memelihara akhlak dan perilaku serta karakter rekan-rekan semua dan saudara semua, khususnya untuk rekan-rekan dan saudara-saudara saya umat Kristiani. Matur nuwun, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Terima kasih. Panggilan beribadah. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hadirin menyanyikan pujian, kuasamu terlebih besar. Amen.
Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami, menolong, mengiring, memberi kekuatan dan bahkan memperlengkapi kami hari lepas hari untuk boleh kami menjadi serupa dengan Engkau. Terlebih dalam proses pembelajaran yang Tuhan izinkan di dalam Istri Galilea Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan izinkan untuk acara prosesi wisuda keempat. Semua itu karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon Roh Kudus yang menolong, yang menuntun, yang membimbing kami. Sehingga melalui ibadah perayaan ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa buat kami semua Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada kami. Dan terlebih para wisudawan Tuhan yang sesudah selesai wisuda hari ini, mereka akan terjun di dalam pelayanan. Tuhan juga yang semakin memperlengkapi mereka, mengurapi mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini, acara wisuda yang keempat Istri Galilea, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang sangat terhormat kepada STT Galilea yang menghubungi saya beberapa saat yang lalu. Kita akan berdoa menyerahkan diri bagi firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, saatnya kami duduk berdiam diri, menengadah di hadirat Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu serta penjelasannya. Tolong hati, pikiran, perasaan kami dikuduskan, agar kiranya hanya Roh-Mu saja yang menguasainya, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan akan tertanam, bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan dan memberkati banyak orang. Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Tetapi saya mau membaca ayat 1 dan 2. Karena ini sangat terkait, memang konteksnya semua pasal 12, tapi ayat 2 merupakan tema kita pada hari ini yang berjudul berkarakter Kristus.
Kristus ya, berkarakter Kristus di era society 5.0. Tadi sudah dijelaskan, ini merupakan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Scholarship is stewardship. Saya pasti saudara menikmati itu. Ya. Scholarship is stewardship. Gelar adalah pengabdian. Gelar saudara tidak akan mendatangkan manfaat apapun kalau tidak ada bukti di dalam pengabdian. Maka percaya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, mesti membuktikan karakter, ya, membuktikan sikap, Ini merupakan tema sentral daripada kitab Roma. Paulus menjelaskan apa yang kita percayai akan diejawantahkan di dalam kegiatan kehidupan kita. Jadi pengejawantahan daripada karakter adalah merupakan bukti kebenaran bahwa Anda adalah berpegang teguh kepada kitab suci. Kepercayaan kebenaran yang salah akan berdampak dalam karakter kehidupan yang salah juga. Demikian sebaliknya. Karakter sikap yang salah oleh karena kebenarannya, pedomannya adalah salah. Sikap kita bicara lebih daripada apa yang kita sandang atau kita ucapkan. Sekali lagi, sikap kita, kelakuan kita, tutur kata kita, hidup kita akan lebih mencerminkan tindakan, perbuatan, berbicara lebih keras dibandingkan dengan perkataan kita. Nanti Anda ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru Injil. Guru Injil akan menyampaikan kebenaran, tetapi pertanyaannya, apakah action Anda speak louder? Apakah kehidupan Anda, perbuatan Anda, tutur kata Anda dalam kehidupan ini menunjukkan, membuktikan apa yang Anda yakini? Kalau enggak, saya kira scholarship is not stewardship. Itu gelar yang mudah-mudahan bisa laku dijual. Ya. Enggak. Gelar Anda enggak menjamin. Gereja akan manggil, gelar Anda tidak menjamin Anda akan berhasil. Ya. Saya sudah 51 tahun menjadi hamba Tuhan. Ya. 51 tahun ya. Usia saya sekarang baru 74. Kelihatan masih muda kan ya? Memang muda. Memang muda. Anaknya sih baru 5. Coba bayang. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, kalau begitu bagaimana kita berkarakter sesuai dengan apa yang seharusnya kita pelajari selama 4 tahun. Saya pasti di sini minimal. Kemudian saudara akan pergi, ya, akan keluar di tempat sana. Itulah sesungguhnya merupakan kehidupan yang nyata, kehidupan yang pasti orang-orang akan melihatnya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat apakah Anda sungguh terpanggil sebagai hamba Tuhan. Mari kita lihat proses daripada terjadinya karakter. Ya, terjadinya karakter. Di dalam ayat 2 tadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kehidupan duniawi tidak menjamin seseorang. Tanya Bill Gates. Kaya, sugih,
keluarganya hancur. Kurang apa? Kurang ajar itu ya. Itu ya. Tidak menjamin. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jangan hidupmu menyerupai dunia. Beberapa minggu ini saya senang membahas berkenaan dunia, orang-orang dunia. Ya, dunia. Begini Bapak sekalian, Anda melihat di depan ada pohon, tanaman. Tanaman itu hidup. Karena bukan palsu kan ya, itu hidup. Jadi tanaman itu punya hidup. Tetapi nilai tanaman itu di mana? Ya, sekedar indah. Tapi sesudah nanti dibabat lalu dibakar, nggak ada nilainya. Jadi tanaman hidup nilainya nggak jelas. Binatang hidup nilainya sama. Manusia hidup nilainya di mana? Dalam bahasa Alkitab itu dipakai istilah bios. Bios. Tanaman punya bios, binatang punya bios, manusia punya bios, berakhir di mana? Manusia 2x1. Selama COVID-19, orang yang terkenal, orang yang populer pun ketika meninggal, kerabat, keluarga dekatnya pun tidak boleh mengikutinya. Nilainya di mana? Itu sebabnya Ibu sekalian, kalau Anda mengikuti dunia dan memahami ini, inilah merupakan tanggung jawab Anda. Sebab apa? Sebab bahasa Alkitab menjelaskan ketika seseorang percaya, dia Tuhan memberikan apa? Memberikan hidup, dan itulah namanya Zoe. Saudara yang dari Zoe, jangan pikir Zoe itu ya. Ini Zoe, bahasa Alkitab. Artinya hidup yang kekal. Nilai kita adalah memiliki suatu kehidupan. Ini merupakan tantangan, dan saudara sekali lagi merupakan awal yang seharusnya memiliki dan meyakini itu. Dan itu akan dibuktikan dan harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan kegiatan, dengan karakter. Ya, karakter. Dan ayat itu dikatakan maka tetapi berubahlah. Ya, kata berubahlah menunjuk kepada metamorfosis. Artinya apa? Ini bukan karya saya, bukan kehendak saya, bukan usaha saya. Kalau itu yang saya lakukan, gagal. Kalau Anda berkarakter Kristen, karakter Kristus, hidup kayak Kristus atas dasar kuasa kehendak Anda, gagal. Allah memberikan anugerah. Sebab sekaliannya sudah berbuat dosa, upah dosa maut, tetapi Tuhan memberikan apa? Anugerah, karunia di dalam Yesus. Bentuk ini sesungguhnya bentuk pasif, kita menerima sehingga menjadi orang yang Zoe. Dunia perlu Zoe. Dan saudara mempunyai tanggung jawab itu. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, khususnya saudara yang akan diwisuda, ini ditandai dengan apa? Bagaimana Zoe ini terjadi di dalam tahapan apa itu? Soteriologi saya kira. Mulai dari aguraso, dia berada di pasar dosa. Kemudian Tuhan menebusnya sehingga dieksakurasukan, dikeluarkan, ya, menjadi orang yang merdeka, yang dahulu menjadi milik daripada setan, iblis, sekarang menjadi milik daripada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, lutro, bebas kamu. Kita mempunyai kebebasan, tetapi kita ada tanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan, kita hidupi di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ibu bapak, saudara sekalian, inilah yang penting sekali kita lihat bagaimana kehidupan kita supaya kita berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, budimu ini sesungguhnya menunjuk kepada pemikiran. Ini menyangkut mengenai kejiwaan. Saudara tahu kan, manusia punya tubuh yang diperlukan sandang pangan papan, punya jiwa rasa karsa cipta, punya roh. Itu kan ya. Sandang pangan papan itu sebabnya kita perlu mempunyai duit untuk membeli itu, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang utama. Ya. Banyak orang tidak punya sebagaimana yang diharapkan. Ketika
jiwa sakit, ya, orang lagi sedih, biarpun tinggal di hotel bintang 5 dikasih makan capcay, gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Karena apa? Jiwa, kepikiran, kehendak, perasaan kita tidak bisa dipenuhi dengan sandang pangan papan. Hanya roh hubungannya dengan Tuhanlah yang menentukan. Bapak, orang duniawi tidak ngerti itu. Kita ibu sekalian, Tuhan mau supaya pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu untuk diubahkan sehingga apa? Karena apa yang menjadi kegiatan, tindakan, kehidupan kita ibu sekalian, hasil daripada yang kita pikirkan. Hidup Anda adalah buah daripada pemikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan? Ya, apa yang Anda pikirkan? Kalau Anda sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, apalagi secara khusus menjadi hambanya, dan pikirannya tidak kepada Tuhan, artinya apa? Keduniawi tadi. Atau mungkin belum diselamatkan walaupun sudah menjadi hamba Tuhan. Jangan lupa, label hamba Tuhan tidak menjamin orang tersebut diselamatkan. Saya punya teman hamba Tuhan, sudah ditabis, dia ahli dalam bidang musik, piano bisa, gamelan bisa, gitar bisa. Dia di menjelang akhir hidupnya istrinya 3. Ini benar terjadi. Dulu KKR hebat, memainkan musik hebat, tetapi ternyata kamuflase. Nah, Pak, inilah seharusnya yang penting sekali kita pahami. Jadi bagaimana panggilan proses daripada karakter ini penting sekali buat kita untuk menghidupinya. Dan karena itu persyaratan yang dikatakan Paulus di dalam ayat 1 mengetengahkan kepada kita pasal 12 ayat 1b itu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kata mempersembahkan dalam bahasa Alkitab sungguhnya korban. Mengorbankan tubuhmu. Dalam perjanjian lama, korban itu binatang. Dan binatang itu tidak boleh bercacat. Dan dia harus mati. Ya, harus mati. Dan dia harus layak berkenan kepada Tuhan. Inilah idea. Karena Paulus orang Yahudi, latar belakang perjanjian lama begitu kuat, luar biasa. Maka dia menggunakan ungkapan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah merupakan sesuatu persyaratan cara hidup yang pantas berkarakter kepada Yesus, mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup. Saya orang tua, biasanya makan 3 kali, tapi anak harus sekolah, bayar anak, maka mengurangi makan yang pagi dan siang. Maka hanya makan supper. Supper bahasa Inggrisnya itu antara makan siang dan makan sore, ya disebut supper. Bahasa Indonesianya sebetulnya makan pada saat itu, tetapi bahasa Inggris itu penderitaan. Nah, saudara, jadi korban itu menderita. Paulus kepada orang Kolose mengatakan apa? Kita hendaknya dibaptiskan bersama dia di dalam kematiannya. Ya. Paulus mengatakan hendaknya kamu apa itu? Kata basis itu tidak sekedar masuk baptisan, tetapi mati. Anda tahu orang mati? Kalau orang mati di bawah sate hidup lagi? Enggak kan? Enggak. Kata basis bukan sekedar kematian, tetapi didahului semacam dampak daripada kesulitan, penderitaan yang luar biasa, tidak mampu menahannya sehingga ada kematian. Kemudian dibangkitkan, dia membangkitkan bersama dia. Itu artinya anabasis. Anabasis menunjukkan kemuliaan. Nah, Bapak, mungkin Anda berkata, ya
Pak Toyo doktor. Memang kalau Anda lihat sekarang kan, perhatikan baik-baik, mirip Wiranto juga kan ya. Tapi dulu enggak. Saya dulu bukan orang Kristen. Keluarga saya bukan. Saya anak ketiga, anak terkecil, harapan orang tua. Tapi saya Kristen harus meninggalkan rumah. Kediri, 2 hari 2 malam dengan bis kereta barang sampai kota Bandung. Waktu itu ada alun-alun tahun 67 belum lahir Anda ya. Di program pun belum. Ya. Saya bilang, Tuhan, duit sudah nggak ada. Saya mau kemana? Ada seorang pemuda lewat, lalu dia tanya pada saya jelaskan, lalu dia bilang, kakakku punya pabrik permen, kalau kamu bisa jualan bisa hidup. Seumur-umur nggak pernah jualan, ngomong pun susah. Tapi saya lakoni. 3 bulan naik pangkat jual lemper. Jam 3 bangki bungkusi lemper, jam 6 keliling. Hanya bertahan 3 bulan lagi. Pilih jadi babu. Betul-betul babu, tukang cuci, tukang masak. Saya pinter masak, supermi ya. Masuk sekolah teologi di Semarang, bukan koper yang dibawa. Pakaian bungkus kertas koran di tenteng. Siang kuliah malam melantai. Melantai itu ngepel supaya dapat beasiswa. Selesai S1, melayani sebuah gereja gedungnya gedek, gajinya 3.000, kalau sudah 2 minggu doanya banter. Tuhan, supaya jemaat dengar pendeta sudah nggak punya beras, kira-kira begitu. Ya. Jemaat mendesak supaya menikah, bagaimana menghidupi? Tapi puji Tuhan ada wanita cantik mau jadi korban bakaran. Hamil 3 kali hampir keguguran. Kurus lagi, dokter berkata apa? Kenapa istrimu kurus mau keguguran? Saya jawab, kurang makan. Kami hanya makan sekali. Tapi anak ini lahir sehat, ganteng. Sekarang ambil doktoral di Dallas. Tapi ini sudah menikah, jangan melamar yang ini. Ya. Nah, saudara, saya mengalami itu semuanya. Ketika saya mendapat beasiswa di Amerika, laki-laki saya harus kerja. Hanya beasiswa sewa rumah, waktu itu tahun 79, sewa rumah itu $300. Itu $1 5.000 waktu itu. Untuk menghidupi 2 anak 1 istri, kerja jam 10 malam sampai jam 1. Cleaning service. Ya. Tetapi ajaib, setelah akhir semester, juara terbersih selalu dipanggil Sutoyo Sigar. Wisuda pun cum laude. Sombong kan, cum laude. Bukan hanya cum laude, menjadi cleaning service pun terbersih. Terbersih. Saya merasa kerja itu pun bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang saya mau katakan, ibu-ibu dan sekalian. Anda siap menjadi korban untuk melaksanakan panggilan Tuhan? Tapi semuanya ibu-ibu sekalian, ini adalah oleh karena Tuhan yang sudah menjadikan, lihatlah dalam sejarah Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kehidupannya ada kesamaan. Seberapa jauh penderitaanmu, seberapa jauh pengorbananmu, itulah merupakan berkatmu. Kalau enggak diterima sekarang, nanti akan diterima di sana. Itu sebabnya Paulus berkata apa? Hidupku Kristus. Keluar masuk penjara. Zaman Paulus, Rasul itu keluar masuk penjara kan ya. Zaman sekarang pendeta keluar masuk hotel, beda itu. Ya, beda. Paulus makan pun rebutan dengan tikus. Di gua, masa depannya, kematiannya di ujung tanduk. Dia berkata,
tubuh jasmaniku semakin merosot. Sering lapar, digebuki, keluar masuk penjara, tetapi batinnya aku terangkat menyaksikan yang abadi. Saudara-saudara, ibu bapak, saudara sekalian, apa yang Anda harapkan dari dunia? Kalau Anda tidak mempunyai jaminan, tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai kepastian keyakinan, apapun yang Anda lakukan adalah merupakan suatu kesia-siaan. Ya. Saya pernah menjadi ketua sinode. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang malas-malesan, yang sambat melulu, biasanya nggak berhasil. Nggak berhasil ya. Sinode yang saya layani jemaatnya kira-kira 500-600. Lokal, gereja lokal. Ya. Saya pernah melayani gereja yang cukup besar di ukuran baptis itu di Jakarta. Itu kira-kira 600-an anggota. Nah, saya menyaksikan bukan hanya jemaat dan hamba Tuhan, tetapi mereka yang selalu mengeluh, selalu berkata susah hidupnya makin susah. Tetapi orang yang setia, orang yang bertekun, orang yang penuh dengan komitmen, ibu sekalian, hidupnya berbeda. Sama dengan Paulus, keluar masuk penjara, digebuki, tubuh jasmani semakin merosot, tetapi mampu menyaksikan yang abadi, sehingga dia berkata apa kepada Filipi? Sukacita adalah merupakan kemustahilan. Dan ini yang Paulus nyatakan supaya apapun yang kita kerjakan, ya, di tempat manapun, itulah merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri, karena tidak ada dualisme di dalam kehidupan saya. Kalau Minggu saya ibadah kepada Tuhan, kalau Senin sampai Sabtu saya ibadah kepada setan. Tidak bisa begitu. Anda Minggu, Senin sampai Sabtu merupakan pribadi yang sama. Anda bertanggung jawab kepada Allah yang sama, yang saudara percayai. Dan inilah sebabnya apapun yang Anda lakukan akan menjadi bagian, akan menjadi dampak, akan menjadi evaluasi daripada Tuhan. Dan saudara-saudara akan merasakan kenyataan itu. Apa kemudian tujuan panggilannya? Jelas sekali berkarakter Kristus. Di era society sekarang ini, zaman teknologi yang canggih luar biasa, dikatakan supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah Anda tahu bagaimana tahu kehendak Allah? Apakah Anda yakin Anda masuk STT ini merupakan panggilan Tuhan? Saya di Korea 2 tahun. Di Amerika 15 tahun, di Korea 2 tahun. Sampai tahun 95, Korea booming, luar biasa. Gereja begitu maju, luar biasa. Tetapi setelah tahun 95, padahal STT tambah. Artinya apa? Hamba-hamba Tuhan tambah. Orang-orang yang bergelar tambah. Tetapi mengapa tidak lebih maju dibandingkan dulu para orang-orang tua, gembala-gembala yang non gelar lebih maju? Doanya salah. Gimana doanya orang muda? Begini, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan yang diberkati. Tetapi mohon pendeta-pendeta tua cepat mati, saya menggantikannya. Enak bener gitu ya, enak bener. Itu non gelar, walaupun non gelar dia berhasil. Jadi jangan macam-macam. Nanti kalau saudara di sebuah gereja yang pendetanya non gelar tetapi berhasil, dan saudara punya gelar, jangan lupa tujuan pendidikan bukan pengetahuan, tetapi apa? Action. Ya. Tujuan pendidikan bukan lebah gemreng-beng. Ya. Sana sini ngomong, tidak ada juntrungnya, kritik dan sebagainya. Tetapi pendidikan adalah merupakan sesuatu kebenaran yang tadi saya katakan, scholarship is stewardship. Tujuan pendidikan adalah tindakan perbuatan.
Dan inilah yang harus kita lakukan, Bapak sekalian. Dan Tuhan mau. Jadi saudara sudah tahu bagaimana menjadi hamba Tuhan kan? Ya. Ini ungkapan ini pernah saya khotbahkan di sini, tapi saya mau ulangi. Ada 4 hal dalam pemahaman kita untuk bagaimana kita hidup. 1, knowing. 2, understanding. 3, doing. 4, sharing. Ya. Tahu, mengerti, melakukan, membagikan. Saudara tahu kitab suci kan? Tahu kitab suci. Saudara mengerti kitab suci, sudah diajari eksegesis kan? Tetapi kalau saudara tidak melakukan, tidak akan terjadi ini. You know, you understand, but without doing is nothing. Ya. Anda tahu, Anda mengerti, tapi kalau Anda tidak melakukan, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Sama sekali. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, sekarang kenapa kuncir Anda di kiri? Ya. Nanti waktu wisuda dipindah ke kanan. Ini menyangkut mengenai otak kiri kita, otak fakta, otak analisa, otak pengetahuan 4 tahun sudah dipenuhi dengan berbagai pemahaman. Sekarang otak kanan ini otak iman, otak suatu analisis tindakan. Makanya setelah Anda disuda, kalau saudara tidak doing, 4 tahun tidak ada artinya. Dan saya usul Pak Ketua, nanti jangan dipindahkan ke kanan. Harus ada jaminan janji. Ini merupakan otak, kalau Anda tidak menggunakannya, adalah merupakan suatu kesia-siaan. Tuhan memberikan otak kiri dan otak kanan. Tuhan memberikan perlambang dalam kehidupan kita sebagai wisudawan. Makanya saya heran sekarang ini, TK, SD, SMP, SMA pakai juga ini ya, jubah, pakai juga ini. Menurut saya tidak ngerti itu apa arti sejarah daripada topi ini, jubah ini, mungkin tidak ngerti untuk gagah-gagahan. Tapi itu mananya? Kenapa hitam umumnya? Ini kita hidup dalam kegelapan, dalam kesulitan, dalam masalah. Saya terus berjungkir balik untuk melakukan eksegesa dan sebagainya. Sekarang aku bebas ke kanan. Lakukan. Tidak sampai di situ. Sharing. Karena karakter Anda akan terbukti bagaimana hidup Anda melakukan seperti Kristus. Itulah sebabnya Bapak dan Saudara kalian, khususnya saudara yang akan diwisuda, akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa saudara sudah menyelesaikan 4 tahun. Sekarang aku siap tidak hanya melakukan, tetapi aku mau sharing. Karena apa? Banyak orang di dalam dunia ini yang belum tahu, belum mengenal, belum mengerti siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kalau tidak ada seorang memberitahu saya, mungkin saya tidak pernah menjadi Kristen. Tapi ada teman saya ngajak, tidak langsung ngajak volleyball rame-rame. Lalu dia bilang nanti minggu depan lagi. Saya bilang seneng lah. Ya, padahal dulu ngomongnya itu najis, tapi saya senang karena pemuda-pemuda Kristen kok ramah. 1 bulan dia bilang nanti ikut ke gereja. Najis. Enggak, kamu duduk di belakang aja, diam aja, nanti tak temani. Oke. Saya duduk, menyanyi, mengesankan juga ya, khotbahnya menarik juga. Minggu berikutnya dia bilang sama saya, datang lagi ya. Iya. Ada altar call, saya maju. Saya terima Yesus. Hidup saya diubahkan. Orang tua kami cukup berada, bukan hanya cukup berada, sangat berada. Ya. Tetapi saya kehilangan itu semuanya. Warisan pun enggak saya dapati. Tetapi saya menjadi orang kaya sekarang, keluar masuk Amerika tiap 2 kali. Bukan hanya Amerika, surga pun saya punya, ya enggak? Anda punya itu kan? Tapi lebih daripada itu ada pahala, ada mahkota yang Tuhan siapkan.
Karena hasil daripada karya yang Tuhan nyatakan kepada saudara untuk dilakukan, sehingga saya tahu, saya pasti kehendak Tuhan yang baik, saya harus melakukan ini dan itu. Karena itulah ibu bapak sekalian, bukan perkara salah benar bagaimana orang lain melihat kita dan bahkan menjadi batu sandungan, tetapi bagaimana kita bersikap kayak Kristus. Kristus kecil, namanya Kristen, karena kelakuannya, tindak tanduk perbuatannya, hidupnya kayak Kristus. Sesungguhnya Anda tidak berhak menyebut nama diri Kristen, apalagi hamba Tuhan, kalau hidupnya, perbuatannya, tindak tanduk, tutur katanya tidak seperti Kristus. Itu palsu, dan itu menjadi batu sandungan. Dan dunia membutuhkan, Bapak, kebenaran itu. Akhirnya kembali berkarakter Kristus di era society yang sekarang ini. Zaman teknologi semakin maju. Mungkin Anda tidak langsung, tetapi melalui ketik-ketik di HP saudara, di laptop saudara, saudara bisa memberikan, mengabarkan, menyampaikan kebenaran itu. Tetapi Bapak sekalian, hati-hati. Karena orang akan menilai bagaimana Anda menuliskan di laptop, di HP saudara. Ya, HP saudara. Banyak orang menuliskan di laptop, di HP ngaco. Bahkan hidupnya tidak benar. Bahkan mungkin melakukan tindakan perbuatan yang tidak beres. Ya, yang tidak beres. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian, berkarakter Kristus di era dewasa ini tidak akan bisa dilaksanakan ketika Anda tidak merubah hidup saudara, metamorfosis, karena Tuhan yang menjadikan Anda berbeda. Hidupku Kristus, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena iman. Karena itulah dunia melihat itu, walaupun susah, sakit, derita, harus aku hadapi, tapi mata rohaniku mampu melihat yang abadi. Ada sukacita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Urapi, berkati, jadikan rencanamu sebagaimana kehendakmu, agar kiranya keberhasilan terjadi. Tuhan tidak pernah tidak menjadikan orang yang hidup dalam keyakinan, ketekunan, komitmen tidak berhasil. Dan bentuklah kami sesuai dengan maksud kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dengan agenda khusus pewisudan dengan ini saya nyatakan dibuka. Laporan kelulusan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili, Ibu Pembimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kapolres Gunung Kidul, Ketua dan Pengurus Yayasan Apostolik Indonesia, para Dewan Dosen Staf Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, para tamu undangan, keluarga, para wisudawan, serta para wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerah dan kasih-Nya pada hari ini tanggal 12 Juli tahun 2022 kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara wisuda dan penamatan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2021-2022.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkanlah saya selaku pembantu ketua 1 bidang akademik Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta melaporkan kepada Ketua dan Pembina Yayasan Apostolik Indonesia yang kami hormati, kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, serta Dewan Dosen Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta, bahwa Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta telah melaksanakan 1. Ujian skripsi dan komprehensif pada tanggal 23 dan 24 Mei tahun 2022. 2. Rapat yudisium pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 49 mahasiswa yang terdiri dari 24 mahasiswa prodi atau program studi teologi dan 25 mahasiswa prodi PAK. Demikian laporan, dan untuk meneguhkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta yang akan kami bacakan setelah laporan ini. Wonosari 12 Juli tahun 2022, Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Pendeta Suryati Magister Pendidikan Kristen. Selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia nomor 161 /STT GI SK Romawi 6 tahun 2022 tentang kelulusan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Menimbang 1. Bahwa perlunya mengakhiri masa studi mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia tahun akademik 2021-2022. 2. Bahwa perlunya menentukan kelulusan mahasiswa-mahasiswi yang telah memenuhi SKS sesuai jenjang studi sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi dan ujian komprehensif. 3. Bahwa perlunya mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus secara akademik, pelayanan dan kondisi kehidupan sehari-hari. Mengingat Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 3. Dan seterusnya. Memperhatikan hasil ujian skripsi pada tanggal 24 Mei tahun 2022. 2. Hasil yudisium pimpinan dan Dewan Dosen Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Memutuskan: pertama, meluluskan 49 mahasiswa program studi yang terdiri dari 24 prodi teologi dan 25 program studi pendidikan agama Kristen
yang telah mengikuti dan telah memenuhi persyaratan akademik. Kedua, mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil yudisium. 3. Demikianlah keputusan ini yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dan peraturan pemerintah, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan ditinjau kembali. Wonosari, 12 Juli tahun 2022. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Pendeta Dr. Ayub Panggalewu, MTH. Saudara, pada hari ini mahasiswa Korea akan terlebih dahulu diwisuda. Karena itu saya minta Pak Amin yang sedang berada di Korea saat ini akan membantu saya, STT Galilea Yogyakarta, untuk memindahkan tali wisuda para wisudawan dari Korea. Yonghon Park STH. Judul skripsi Kajian teologis tentang profil gembala berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 dan relevansinya bagi gembala sidang Gereja Kristen Alkitab Indonesia Imamat Rajani Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yongsik Park STH. Judul skripsi Pengajaran Keteladanan Kristus berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dan aplikasinya bagi kemampuan jemaat bersinergi dalam pelayanan di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Totogan, Yogyakarta. Hendrikus Hembaradu STH dengan judul skripsi Pola Pelayanan Tuhan Yesus berdasarkan Injil Matius 9 ayat yang ke-35 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani Jemaat Gereja Nazaret Pentakosta Tanah Buru, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Baradaya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alfian Christopher Langi STH. Judul skripsi Peranan Gembala Sidang berdasarkan Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani jemaat GPDI Kasih Allah Ereke, Kecamatan Kali Susu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Asdiana Lolongara STH dengan judul skripsi Peranan Komunikasi dalam Penginjilan berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 16 bagi penjangkauan suku Marapu di Sumba Barat Daya dan implikasinya bagi jemaat GNP Walakari Kodi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Elizabeth Mone STH. Judul skripsi Doktrin Penebusan berdasarkan Roma pasal 3 ayat 24 dan aplikasinya bagi perubahan karakter jemaat Gereja Kristen Sumba Pusat Waiha. Ernie Delvince Pong STH dengan judul skripsi Prinsip-prinsip pelayanan istri yang bijak berdasarkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani istri Kristen di GPDI Hosana Karya Bakti, Kalisusu Barat, Buton Utara. Henry Setiawan STH. Judul skripsi Prinsip-prinsip keteladanan pemimpin jemaat berdasarkan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani jemaat GPDI Immanuel Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Yohanes Dodok STH dengan judul skripsi
doktrin kelahiran baru berdasarkan Injil Yohanes 3-6 dan aplikasinya bagi perubahan karakter jemaat di GKAI Galuh Bunga, Desa Waila Bubur, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penina Lamboya STH. Judul skripsi, Peranan Roh Kudus berdasarkan Injil Yohanes 14 ayat 15-31 dan implikasinya bagi pertumbuhan iman jemaat Gereja Nazaret Pantekosta Tanah Buru, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aristosius 2AT STH dengan judul skripsi Makna Perjamuan Kudus berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 23-28 dan aplikasinya bagi jemaat GPDI Victory Bila Cenge, Kodi Utara. Desi Ari Kurnia STH. Judul skripsi, Prinsip-prinsip gereja yang bertumbuh berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan aplikasinya bagi jemaat Betani Home Magelang. Ida Siti Jumiatun STH dengan judul skripsi Iman kepada Kristus sebagai sumber pengharapan di masa krisis berdasarkan Kitab Ayub dan aplikasinya di Gereja Sidang Jemaat Allah Air Kehidupan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Sukri Suyamto STH. Judul skripsi, Pengaruh Pelayanan Gembala Sidang di masa pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan rohani jemaat di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Yesus bagi segala bangsa Sukoharjo. Filemon STH dengan judul skripsi Studi Afirmasi Panggilan Pelayanan Penggembalaan berdasarkan Yeskiel 34 dan aplikasinya bagi Gereja Sidang Jemaat Allah Gambang Waloh. Sinta Veronica T. STH. Judul skripsi, Pengajaran Karakter Kristus berdasarkan Filipi 2 ayat 1-11 dan aplikasinya bagi pertumbuhan jemaat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia, Joyotakan, Surakarta. Wahyu Herowati STH dengan judul skripsi Tinjauan Teologis Komsel berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan aplikasinya bagi pertumbuhan rohani jemaat di Gereja Presbiterian Injili Indonesia, Evata Purworejo, in absentia. Timotius Mugiono STH. Judul skripsi, Faktor-faktor penyebab rendahnya keaktifan jemaat dalam berdoa di Gereja Pantekosta di Indonesia, Agape di Campurejo, Geblok, Keloran, Temanggung. Dewi Handayani STH dengan judul skripsi Model Penginjilan terhadap Kaum Marginal berdasarkan Injil Lukas dan relevansinya bagi pelaksanaan penginjilan Gereja Kristen Getsemani Jemaat Philadelphia Surakarta di masa pandemi COVID-19. Susilawati STH. Judul skripsi, Strategi Penggembalaan yang Efektif untuk Memberdayakan Ekonomi Jemaat berdasarkan 2 Korintus 8-9 serta implementasinya di Jemaat GPIA Ebenezer
Semo Jatisrono Wonogiri. Joko Dalana STH dengan judul skripsi Efektivitas Penginjilan dalam Pertambahan Jiwa serta relevansinya bagi GKKI Joyotakan menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Robert Ritonga STH. Judul skripsi, Prinsip-prinsip doa yang berkuasa berdasarkan Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16 dan aplikasinya bagi kehidupan doa jemaat GKIN Tali Takum. Ruri Indah Kristanti STH dengan judul skripsi Konsep Pernikahan Kristen berdasarkan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dan relevansinya bagi keharmonisan keluarga Jemaat Gereja Kristen Injili Nusantara Talita Kumi, Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Umar STH. Judul skripsi Prinsip-prinsip menyampaikan perkataan yang membangun berdasarkan Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan relevansinya bagi keharmonisan hubungan anggota keluarga Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen Dewi MPDK dipersilahkan mengambil posisi di depan. Wisudawan Wisudawati Program Studi Pendidikan Agama Kristen dimohon berdiri. Angelina Mone SPD dengan judul skripsi Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai motivator terhadap kualitas belajar siswa di SMP Negeri 3 Kodi Utara, Sumba, Barat Daya. Abraham Darawunda SPD. Judul skripsi, Pengaruh pelaksanaan metode mengajar guru pendidikan agama Kristen terhadap minat belajar siswa SMP Negeri 1 Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domingus Jamanuna SPD dengan judul skripsi Pengaruh Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap perubahan karakter siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Kodi, Patuku, Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Elviana Katoda SPD. Judul skripsi, Peranan keterampilan mengajar guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan minat belajar siswa di SMP Negeri 4 Kadimbil, Kodi Utara, Sumba Barat Daya. Gregorius Geda Geru SPD dengan judul skripsi Peranan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap minat belajar siswa di SMK Kesehatan Radapamba, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Julita Dina Parengu SPD. Judul skripsi, Korelasi Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap peningkatan kualitas belajar siswa kelas 8, 9 di SMP Immanuel, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Katrina Irayanti SPD dengan judul skripsi Korelasi Keterampilan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Pengajaran terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMK Mata Loko Lingu Panigi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Katrina Inacapa SPD. Judul skripsi, Korelasi Kreativitas Guru PAK dalam mengajar dengan peningkatan kualitas belajar siswa di SMK Mata Loko, Lingu Panigi, Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Markus Muda Kondo SPD dengan judul skripsi Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam menciptakan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 3 Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Martin Hawungo Dadi SPD. Judul skripsi, Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap minat belajar siswa di SMA Swasta Taman Siswa, Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Poka Bokol SPD dengan judul skripsi Pengaruh Metode Komunikasi Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap motivasi belajar siswa di SD Taman Siswa Kalena, Rongo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wisri Nafati Daki SPD. Judul skripsi, Pengaruh Pengajaran Guru Pendidikan Agama Kristen yang kreatif terhadap hasil belajar siswa SD Bobkri Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Yumima Miladadi SPD dengan judul skripsi Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen dengan minat belajar siswa SMP Negeri 1 Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Justina Luna SPD. Judul skripsi, Peranan Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap perubahan karakter siswa SMP Bobkri Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yufri Yermindun
SPD dengan judul skripsi Korelasi minat belajar siswa dengan kemandirian belajar siswa di SMP PGRI Waingapu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yosafat Etidena SPD. Judul skripsi Pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi siswa SD Gemit Belemana. Yohana Kaligoba SPD dengan judul skripsi Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai konselor terhadap perubahan karakter siswa di SMP Negeri 4 Kodi Utara Kadimbil, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Octavianus Poterehi SPD. Judul skripsi Pengaruh metode pengajaran guru pendidikan agama Kristen berdasarkan Matius 28 sampai 29 terhadap minat belajar siswa di SMA Kristen Bila Cenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Verdiatuti G. SPD dengan judul skripsi Pengaruh pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap minat belajar siswa SMP Bob Kri Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sipora Walu SPD. Judul skripsi Pengaruh pengajaran guru pendidikan agama Kristen melalui media visual poster terhadap motivasi belajar siswa SD Impres Langkuru 2 Sibeimang. Delvi Suci Megawati SPD dengan judul skripsi Pengaruh metode mengajar guru sekolah minggu terhadap pertumbuhan anak di Gereja Presbyterian Injili Indonesia Evata Purworejo in absentia. Hana Uji Wahyuni SPD dengan judul skripsi Peranan orang tua dalam mengajarkan firman berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 terhadap pertumbuhan iman anak usia dini di kelompok bermain kreatif Cahaya Kutoarjo. Wahyu Sri Lestari STH SPD dengan judul skripsi Pengaruh Pendidikan Kristen oleh Pembimbing terhadap pertumbuhan iman anak panti asuhan di Yayasan Keluarga Elroy Semarang. Elizabeth Reni Haryanti SAG SPD dengan judul skripsi Pengaruh Pendidikan Karakter oleh Guru Pendidikan Agama Kristen berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah Yayasan Catur Tunggal Praya
Tunggal Semarang. Leli Yudianti SPD dengan judul skripsi Peranan Pendidikan Agama Kristen bagi Penanggulangan Kenakalan Remaja di SMP Kristen Tawang Sari, Sukoharjo. Wisudawan wisudawati program studi pendidikan agama Kristen dimohon duduk kembali. Ketua STT Galilea Indonesia Yogyakarta, Pendeta Dr. Ayub Panggalewu MTH, Pembantu Ketua 1 Pendeta Suryadi MPDK, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen Dewi MPDK, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Pembacaan janji alumni oleh Saudara Hendrikus Hembaradu STH, wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Saya alumni Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia Yogyakarta. Satu. Percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah dan menjadi otoritas tertinggi dalam misi hidup saya. Dua. Akan menjalankan tugas-tugas misi dengan dedikasi tinggi dan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, masyarakat dan gereja, di mana saya akan berada dan melayani nantinya. Tiga. Akan senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai saksi Kristus yang hidup dan akan menjadi motivator dan inovator yang berhati misi serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan mental, spiritual, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam mengentaskan kemiskinan. 4. Memandang lembaga ini adalah lembaga yang mendisiplin ilmu yang tiada batasnya untuk mengantisipasi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelayan misi yang entrepreneur. 5. Saya turut mengembangkan dan menopang misi sekolah di segala bidang
Pujian penyerahan, Tuhan ini tugas kami. Doa pengutusan yang akan dipimpin oleh Pendeta Gunawan Ishak STH. Mohon kesediaan segenap Dewan Dosen, para hamba Tuhan untuk turut mendoakan wisudawan wisudawati. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersukacita kalau hari ini mereka boleh menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Dan jika sebentar mereka akan meninggalkan tempat ini, mereka akan terjun di ladang Tuhan. Diperoleh dalam pendidikan di tempat belum dapat cukup di kebutuhan mereka dalam pelayanan. Mereka sangat terbatas. Mereka penuh dengan kekurangan. Karena Tuhan memohon uluran tangan Tuhan Yesus menyertai mereka, memegang tangan mereka, dan kiranya Tuhan berkenan memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga setiap orang akan mendengar namamu, Yesus Tuhan Juru Selamat. Tuhan, tanpa penyertaan, apalah artinya hidup mereka? Apalah artinya pelayanan mereka? Karena itu kami hamba-hamba saat ini mengangkat tangan. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, mereka mendiri. Mereka hanya berharap dan berseru kepada Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Tuhan, berjalan di depan mereka. Kami tahu Tuhan tidak sedikit tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi bersama Yesus mereka akan lakukan perkara yang besar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Engkau yang akan bertanggung jawab penuh hidup mereka. Siang malam kebutuhan hidup mereka, Engkau yang mencukupkan. Engkau tidak akan mengecewakan mereka. Tuhan berdoa untuk seluruh dosen di STP ini Tuhan yang sudah berdedikasi melayani mereka, mengajar mereka. Berkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selalu kami serahkan mereka. Mulai hari ini, mulai detik ini, diserahkan dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Edan Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dengan agenda khusus kewisudaan dengan ini saya nyatakan ditutup. Hadirin menyanyikan pujian besar anak Tuhan.
dipimpin oleh Pendeta Dr. Sinsendo Jajli MK. Bapak Ibu dan seluruh hadirin, mari kita berdoa mengakhiri acara persidangan kali ini. Kami bersyukur, memuji, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan, sehingga acara perwisudan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh kami yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang sudah mendedikasikan hidup mereka, sehingga acara wisuda pada hari ini boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang menguatkan, menolong kami, bukan hanya para wisudawan, tetapi setiap kami yang hadir, agar kami sungguh-sungguh memiliki karakter seperti Kristus, dan kami siap menjadi teladan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia. Tuhan memberkati seluruh sponsor yang mendukung Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga melalui hidup, pekerjaan, usaha mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian acara wisuda pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama dipersilahkan dengan hormat kata sambutan dari Pembimbas Kristen kepada Dr. Anda Sri Gunarti sambil mendukung MPK. Dipersilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam dan salam sehat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Apostolik Indonesia, yang saya hormati Ketua Senat STT Galilea Indonesia, yang saya hormati Sivitas Akademika STT Galilea Indonesia, yang saya hormati Ketua Senat STT Galilea Indonesia, dan tamu undangan, juga para wisudawan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan kebaikannya saja, sehingga acara wisuda strata 1 program studi teologi dan pendidikan agama Kristen STT Galilea Indonesia pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, wisudawati angkatan keempat STT Galilea Indonesia yang telah berhasil menempuh studi dan dinyatakan lulus. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya diwisuda pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini juga kami mengingatkan, sekalipun PPKM sudah ada kelonggaran, tapi hendaknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M dan 1D, serta berharap
kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah melalui Kementerian Agama mencanangkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun toleransi. Tahun yang menjadi wujud dari komitmen pemerintah dalam merawat toleransi beragama yang baik dalam sosial, agama, maupun politik demi memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Pada kesempatan ini pula, kami berharap seorang sarjana lulusan teologi dan pendidikan agama Kristen sebagaimana pribadi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan yang memiliki sikap kasih yang mampu menghadirkan kedamaian di dalam diri dan di dalam hidup bersama, membuat pribadi menjadi cerdas dalam berpikir dan beradab di dalam perilaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi, mungkin demikianlah sambutan saya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan-wisudawati strata 1 Teologi dan Pendidikan Agama Kristen yang siap menjadi rohaniawan dan juga menjadi pengajar atau pendidik agama Kristen dimanapun saudara ditempatkan untuk melayani dan bekerja. Tuhan memberkati kalian semua. Dan Tuhan memberkati kita sekalian yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Shalom. Salam bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Manistere Jakarta, terima kasih. Aparat desa Bukresari yang sudah hadir saya ditemani, para pimpinan gereja dan lembaga gereja yang telah hadir, kepada juga ketua sekolah di Indonesia, Bapak Andalin, Bapak dosen yang mengajar sekolah di Indonesia beserta semesta dan karyawan, seluruh tamu undangan, orang tua, mahasiswa, dan juga semuanya kita yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena rahmatnya, berkatnya, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini dalam acara sidang senat terbuka sekolah tinggi gereja Indonesia dengan agenda tunggal wisuda sarjana. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung keberadaan atau keberlangsungan Yayasan Apostolik Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Gereja Indonesia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Bapak Lee, yang dari awal berdirinya STT ini tidak henti-hentinya memberikan dukungan secara finansial. Kami terus berdoa untuk Bapak dan seluruh keluarga diberikan kekuatan dan kesehatan perusahaan yang Bapak pimpin akan menjadi besar dan berkembang. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak Amin yang telah menjadi berkat buat kami di Indonesia
dalam pembelajaran Alkitab yang sangat mendalam dan sistematik, juga menjadi perantara kami dengan para sponsor di Korea. Kiranya kebersamaan kita yang telah terjalin dan berlangsung selama 20 tahun ini akan terus semakin baik dan terjaga dengan harmonis. Ketiga, kepada Bapak Pendeta Ishak Gunawan yang dari sejak awal sebagai Ketua Yayasan Apostolik yang terus mendampingi kami di Yayasan Apostolik Indonesia di masa-masa yang sulit. Terima kasih sudah datang dan mendoakan kami walaupun dalam kondisi keadaan yang sehat dan terjaga. Kepada para dosen yang telah membagikan ilmu, mendampingi mahasiswa selama perkuliahan, sehingga hari ini kita melihat hasil dari Bapak Ibu dosen telah terjaga. Kepada seluruh Bapak Ibu pendeta di gereja di mana mahasiswa melakukan pelayanan weekend, dengan pelayanan weekend ini sangat membantu proses belajar secara langsung buat mahasiswa kami. Terima kasih atas kesediaan kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk belajar melayani. Akhirnya saya ucapkan selamat memiliki karakter Kristus buat mahasiswa, karena dengan karakter Kristus, dengan hati yang baik, dengan pikiran yang baik, kita akan melayani Kristus dengan setia. Selamat wisuda, selamat menatap masa depan, selamat berkarya bagi Kristus dengan karakter Kristus yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Prosesi akademika.